Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di tengah ibadah keluarga pada saat ini. Saya mengajak kita semua yang di rumah untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan menyatakan kemenangan-Mu dalam kebangkitan Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak sekali proses hidup yang kami alami, namun tangan Tuhan selalu menopang dan bersama-sama dengan kami. Di dalam ibadah keluarga, ketika kami semua akan merenungkan firman Tuhan, kiranya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang adalah suara Tuhan di tengah-tengah hidup kami, agar firman Tuhan membawa kami pada sebuah perubahan hidup dan selalu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah setia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang menyatakan orang suci punya masa lalu, dan bagi orang berdosa akan dibuka pintu untuk masa depannya. Artinya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak mempunyai masa lalu, yang tidak mempunyai cerita di masa lalu, tetapi cerita di masa lalu itu menjadi satu pembelajaran, menjadi satu langkah di tengah-tengah kehidupan manusia untuk berada dalam sebuah perubahan kehidupan. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang diproses oleh Tuhan. Siap diproses oleh Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Paulus dan kisah kehidupannya? Saya percaya semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus tahu kisah perjalanan Paulus. Paulus yang dulunya adalah Saulus. Saulus yang dikenal sebagai seorang yang pintar dalam filsafat, yang paham tentang hukum Taurat. Paulus ketika dia dulu yang adalah Saulus, dia berasal dari golongan Yahudi yang tinggi.
Bahkan dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus yang dulunya adalah Saulus itu dikenal sebagai orang yang jahat. Ya, bagi orang Kristen mula-mula pada saat itu, Saulus dikenal sebagai penjahat kelas kakap, yang dimana ia mempunyai kebencian kepada orang-orang Kristen. Saulus ia merancangkan penganiayaan dan pemburuan bagi pengikut-pengikut Kristus. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 8 ayat 1, ketika diaken Stefanus dirajam dan dibunuh, Sauluslah yang menyetujui akan peristiwa itu. Jangankan berjumpa, mendengar nama Saulus saja, pada zaman itu orang-orang Kristen sangat takut. Dan nama Saulus itu identik dengan pelaku teror dalam kehidupan mereka. Ketika kita membaca di pasal 9 ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pasal 9 ini berbicara bagaimana di tengah-tengah kehidupan Saulus, Allah mempunyai rencana sendiri dalam kehidupan dia. Ketika ia dalam keangkuhannya, dalam kegagahannya, di dalam kebenciannya, menerima surat mandat dari ahli-ahli Taurat, mahkamah agama untuk membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem. Disitulah ia mengalami satu proses kehidupan yang luar biasa di tengah-tengah dirinya bersama dengan rekan-rekannya. Dikatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan misi pelayanan, dalam perjalanan misi Saulus untuk membantai pengikut Kristus di Damsyik yang sekarang dikenal dengan Damaskus. Dalam ayatnya yang kelima, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia berjumpa dengan Tuhan melalui cahaya yang besar, melalui cahaya yang kemudian menerangi mata, hati, dan kehidupan Saulus. Saulus mengalami satu kehidupan spiritual yang besar. Ketika ia berjumpa dengan Allah, ia kemudian jatuh di perjalanan menuju ke Damsyik. Kemudian matanya menjadi buta. Dan di tengah-tengah perjumpaan itu, Allah berbicara kepada Saulus. Dalam ayat yang kelima dikatakan, dalam ayatnya yang keempat dan kelima dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuhan tidak mengatakan, akulah orang Kristen yang kau aniaya. Tapi dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini mengidentikan diri, bahwa Yesus mengidentikan diri sebagai umat yang menderita. Lalu ketika Saulus membuka matanya, ia menjadi buta. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ke-9, ia mengalami satu kondisi yang tidak mudah. Ia tidak bisa makan dan minum karena proses yang ia alami. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan keangkuhannya, kekuasaannya, kepintarannya tidak mampu membuat Saulus kemudian dapat mengalahkan atau kemudian menghilangkan setiap kebutaan, bahkan rasa yang tidak bisa makan dan minum selama 3 hari lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bagi Saulus, orang Kristen dan ajarannya tidak boleh dibiarkan bertumbuh,
Tetapi dalam kuasa Allah, pertumbuhan pengajaran Kristiani itu akan selalu dirasakan. Bahwa cahaya yang memancar dari langit yang mengelilingi Saulus itu kemudian menutup mata kejahatan hati Paulus dan membuka terang keselamatan yang kemudian Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan Paulus. Dalam kebutaan, Allah mau mereset penglihatan yang sebelumnya palsu, yang sebelumnya ilusif harus tertutup dulu, dan kemudian Allah mengubah menjadi visi Paulus yang diperbaharui. Dari kedagingan yang mengancam dan membunuh murid-murid Yesus itu ditanggalkan semuanya, dan Paulus menerima kehidupan yang baik. Dalam ketidakberdayaan Saulus, Tuhan tetap menuntun Saulus. Akhirnya ia merenungkan kehidupannya, dan kemudian momen perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Saulus menjadi Paulus yang melakukan karya yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan pelayanannya. Paulus menulis 13 surat dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Saulus ia melakukan pekerjaan pelayanannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus mengatakan bahwa dengan perjumpaan Paulus di Damsyik merubah Paulus dengan segala keangkuhannya, segala skubalanya. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, skubala itu adalah sampah. Saulus yang merasa dirinya hebat, Saulus yang merasa dirinya bisa, ketika ia mengalami pembaharuan bersama dengan Tuhan, apa yang ia miliki di masa lalu, Saulus katakan itu menjadi skubala. Skubala itu adalah sampah atau makanan hewan yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada nilainya ketika ia berada di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak bahwa di dalam kehidupan beriman kita yang telah menerima keselamatan dan anugerah Tuhan, kita diajak untuk memiliki sikap yang mau dan siap untuk diproses oleh Tuhan. Karena oleh kuasa dan kasih Allah memilih, menunjuk, memanggil, membenarkan, menguduskan, serta memproses manusia berdosa untuk menjalankan pekerjaannya. Memang kondisi ditunjuk, dipilih, diproses, dan dikuduskan bukan sesuatu yang mudah. Sebab kita pun akan mengalami peristiwa yang mungkin menyakitkan. Akan tetapi Tuhan Yesus membuat kita melalui proses kehidupan ini menjadi pribadi yang rendah hati, agar kita yang adalah saksi-saksi Tuhan, kita dapat melaksanakan rancangan dan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya Tuhan tahu, baik itu jahat, benar, salah, berdosa, semua itu diketahui oleh Tuhan. Sehingga di dalam pengetahuan yang Tuhan miliki, kita diminta untuk tetap memberikan hati dan diri seperti Rasul Paulus. Mau diubah, mau diproses di tengah-tengah hidup kita, yang tentunya proses itu akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini banyak orang yang kemudian mau hidup secara instan saja, tidak mau hidup mengalami sebuah proses dalam kehidupannya. Banyak orang tidak mau hidup dan menerima proses itu, sehingga ketika ia mengalami sakit,
ketika ia disakiti, ketika ia berada di dalam kondisi yang mengecewakan, ketika ia berada dalam kondisi yang membuat ia tidak berdaya. Dia kemudian menjadi seorang pemberontak di tengah-tengah kehidupannya. Dia menjadi pribadi yang mungkin meninggalkan Tuhan karena dia tidak mau menerima proses kehidupan itu. Tetapi mari kita belajar. Mungkin kita pada saat ini tidak menerima akan kondisi-kondisi kehidupan kita. Karena proses itu tidak berbicara ketika kita muda, tapi proses itu juga berbicara ketika kita sudah berada dalam usia yang lanjut. Ketika kita sampai mati, proses hidup dan iman itu ada bersama-sama dengan kita. Jika saudara dan saya menghadapi ancaman, menghadapi pengkhianatan, menghadapi kondisi-kondisi yang dirasakan oleh orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu, kita diajak belajar untuk memberi diri diubah oleh Tuhan dalam proses bertahan di tengah-tengah iman kehidupan kita. Bahwa kita kemudian melihat dalam proses iman itu kita dilemahkan, keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita harus tanggalkan. Kita harus meninggalkan pementingan diri hidup kita. Kita harus meninggalkan kebencian yang ada dalam diri kita. Dan kita mau belajar untuk rendah hati. Sehingga dalam proses kerendahan hati itu, kita pun mengalami pertobatan dalam hidup kita. Dan pertobatan itu kemudian adalah proses yang membuat kita semakin unggul di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Raden Ajeng Kartini dia mengatakan kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Artinya bahwa kesulitan itu adalah proses kehidupan yang harus kita lewati untuk menggapai sebuah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Melalui kesulitan, melalui proses iman hidup kita, di situ kita melihat adanya kasih karunia Allah yang mengingatkan kita bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Dan itu akan sekaligus memotivasi kita. Karena kasih karunia yang diberikan kepada kita, keselamatan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita melalui kebangkitannya secara gratis dalam hidup saudara dan saya, itu tidak pernah gratis bagi yang memberinya. Kita melihat Yesus Kristus, ia diproses dengan sedemikian rupa sehingga kita dianugerahkan keselamatan di tengah-tengah hidup kita. Yesus diproses, para rasul diproses, maka kita pun sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan dan kebaikan Allah juga harus siap untuk diproses di tengah-tengah hidup kita. Dan percaya setiap proses tidak akan mengkhianati hasil yang kemudian kita dapatkan. Dan tentunya proses itu akan membawa kita pada hal yang lebih baik. Jika kita mau diproses dalam Tuhan, maka hasilnya pun kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita siap diproses, Tuhan pun tidak akan pernah membuat kita diproses dan berjalan sendiri. Tapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk melewati proses kehidupan. Dan kita dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas, yang unggul dan berhikmat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapkah saudara dan saya diproses oleh Tuhan? Roh Kudus memampukan kita. Amin.